Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam, Bu Rusna. Bagaimana kabar ini Bu Rizka? Alhamdulillah, kabar baik, Bu Rusna. Bu Rusna sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Rizka. Oke Bu Rizka, hari ini mau melakukan coaching ya? Betul sekali, Bu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama Ibu Sri. Oke, sebelum Ibu Rizka melakukan coaching dengan Ibu Srianti, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting ya. Saya akan mengamati ketika proses coaching Ibu berlangsung dengan Ibu Srianti. Terus, saya akan melakukan rubrik penilaian Ibu Rizka ya. Saya juga akan mengamati dan akan memberikan beberapa pertanyaan penting, Bu Rizka. Baik, Bu. Oke, begini Bu Rizka. Selama melakukan coaching dengan Ibu Sri nanti ada 3 indikator mungkin yang saya akan amati, yaitu bagaimana Ibu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga dapat memancing coach untuk membangun ide atau gagasan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Bu. Bu Rizka, saya ingin mengajukan beberapa Ya. pertanyaan ini. Ya, Iya, Bu. kira-kira kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan dalam proses coaching sebentar dengan Ibu Srianti? Saya akan memastikan keterlaksanaan dari alur tirta, kemudian saya akan lebih memperhatikan prinsip coaching, yaitu kemitraan, memaksimalkan potensi coaching, dan melakukan proses kreatif, dan juga memperhatikan ada kompetensi inti coaching, yaitu memberikan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, dan kehadiran penuh. Seperti itu, Bu Rusna. Baik, Bu Rizka. Dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira yang Ibu Rizka prioritaskan sebentar itu apa saja yang akan diamati? Yang akan Ada saya dua amati. yang ingin saya prioritaskan. Yang pertama itu keterlaksanaan alur tirta, dan yang kedua memberikan pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Oke, jadi mungkin ada dua kompetensi yang akan diprioritaskan yaitu alur tirtanya dan bagaimana membuat suatu pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan saya yang terakhir ini Bu Rizka, indikator keberhasilan dari coaching ini bisa kita lihat dari segi apa kira-kira? Bisa dikatakan proses coaching yang akan saya lakukan ini berhasil kalau sang coach bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang ia hadapi. Seperti itu, Bu Rusna. Oke, baik. Terima kasih Bu Rizka. Mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Selanjutnya kita akan masuk di sesi berikutnya, itu observasi. Ibu akan mengamati saat coaching antara Ibu Rizka dan Ibu Srianti berjalan. Dengan pastinya mengikuti rambu penilaian yang sudah kita sepakati bersama ya, Bu Rizka, dan indikator yang kita bicarakan tadi. Begitu ya, Bu Rizka? Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Ibu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum, Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Rizka. Apa kabar nih, Bu Sri? Alhamdulillah, Bu. Ibu Rizka sendiri bagaimana? Kemarin, Iya, Alhamdulillah baik, Bu Sri. Kemarin katanya Bu Sri mencari saya ya. Kalau boleh tahu, pasti ini ada yang mau diperbincangkan. Bu Sri mencari saya kemarin.
Iya betul Bu. Dari kemarin saya mencari Ibu Rizka, saya butuh teman untuk berbagi cerita Bu. Ada masalah sedikit yang membuat saya tidak fokus dalam melaksanakan pembelajaran. Jika melihat atau mengingat-ingat hasil ulangan harian di kelas 8. Oh, jadi ini berkaitan tentang siswa Bu Sri di kelas 8. Jadi Bu Sri, apa harapan Bu Sri setelah melakukan percakapan hari ini? Iya betul Ibu, masalah siswa di kelas 8. Eh, saya ingin Ibu Rizka membantu saya mencarikan solusi bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa saya Bu. Baik, Bu Sri. Dari apa yang Ibu katakan, saya menangkap bahwa sekarang itu Ibu Sri lagi bingung, sekaligus mungkin Ibu Sri lagi sedih karena nilai ulangan harian dari siswanya Ibu, yaitu kelas 8 yang banyak yang tidak tuntas. Benar seperti itu, Bu Sri? Betul sekali Bu Rizka. Nah, sekarang Bu Sri berbicara tentang nilai ketuntasan siswa. Menurut Ibu Sri, seperti apa itu ketuntasan nilai? Ketuntasan nilai. Menurut saya ketuntasan nilai siswa itu apabila siswa itu sudah mencapai nilai KKM Bu. Ya kemarin di kelas itu banyak di bawah nilai KKM, sementara KKM-nya di kelas 8 itu 72. Sementara hasil ulangan harian banyak yang di bawah nilai KKM Bu. Baik, Bu Sri. Kalau boleh tahu, Bu Sri, jumlah siswa di kelasnya Bu Sri itu ada berapa rombel ya? Eh, Kalau di sekolah saya banyak Bu Rizka. Ada 8 rombel Bu. Jumlah siswa setiap rombelnya itu berapa ya, Bu? Jadi setiap siswa itu jumlahnya ada 30, 32. 30 sampai 32 Baik, dalam masing-masing kelas. oke. Oke, sekarang kita anggaplah jumlah siswanya itu 30 orang dalam satu kelas. Ibu Sri ingin ketahuan dalam satu rombel itu ada berapa? Ya, jadi saya mengharapkan siswa saya itu tuntas semua, Bu. Tetapi seperti yang kita ketahui, matematika itu merupakan momok. Mereka menganggap bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sangat sukar, sehingga motivasi belajar mereka itu kurang, sehingga hasil belajarnya pun tidak seperti apa yang kita harapkan. Seperti itu Bu Baik, Bu Sri. Rizka. Jadi Bu Sri mengharapkan semua siswa di kelasnya Bu Sri itu mendapatkan nilai tuntas dalam pelajaran matematikanya. Baik, menurut Ibu Sri, apa hambatan yang sekiranya mungkin muncul saat mencapai tujuan tersebut, yaitu mendapatkan ketuntasan 100% dalam satu kelas? Kalau dari segi hambatan yang saya temui di dalam kelas itu, Ibu, seperti apa yang saya katakan tadi bahwa motivasi belajar mereka itu kurang, mungkin disebabkan karena metode mengajar yang kurang kreatif, bervariasi, kemudian mungkin juga karena media pembelajaran yang jarang digunakan, sehingga itu memicu anak sehingga mereka tidak bermotivasi dalam belajar matematika
sehingga berakibat pada hasil belajarnya yang kurang. Oke, baik Bu Sri. Jadi Bu Sri mengatakan bahwa hambatan mencapai ketuntasan dalam pelajaran matematika itu disebabkan karena kurangnya motivasi dari peserta didik yang disebabkan karena tidak metode atau media pembelajaran yang jarang digunakan. Baik Bu Sri, selanjutnya kira-kira langkah-langkah apa saja yang bisa Ibu Sri lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Mungkin langkah-langkah yang akan saya lakukan, Ibu, pertama saya memahami dulu karakter siswa, kemudian dari situ saya akan menggunakan metode yang lebih menarik, yang cocok untuk siswa, sehingga mereka mungkin saya akan menerapkan metode PBL, Bu. Karena dari sini nanti mereka akan bisa lebih aktif lagi dalam berdiskusi. Kemudian saya juga akan menggunakan media pembelajaran, mungkin menayangkan video tayang atau bahan tayang melalui YouTube. Ya, itu mungkin, Ibu. Baik, Bu Sri. Jadi Ibu Sri, langkah-langkah yang akan Ibu Sri tempuh, yang pertama akan menggunakan model PBL, Problem Based Learning ya Bu, yang bisa membuat siswa lebih aktif selama pembelajaran, yang membuatnya bisa berdiskusi dengan temannya. Selanjutnya Bu Sri tadi juga akan menayangkan sebuah video untuk bisa dilihat oleh peserta didiknya Ibu Sri. Selanjutnya Ibu Sri, kapan kira-kira langkah-langkah yang Ibu Sri katakan tadi itu bisa dilaksanakan? Iya Bu, saya malam ini sudah mulai mau merancang langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan metode PBL. Kemudian nanti saya akan memasukkan juga metode pembelajaran berdiferensiasi di situ, Bu. Insya Allah nanti pada pelajaran hari Senin mungkin saya bisa mencoba melakukan metode itu, Bu. Baik, baik sekali Bu Sri. Jadi Bu Sri akan melaksanakannya di hari Senin. Selanjutnya Bu Sri, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Sri untuk berkomitmen dengan langkah-langkah rencana-rencana yang telah Ibu Sri susun? Jadi saya akan mungkin berkolaborasi dengan teman sejawat yang mengampu mata pelajaran yang sama, supaya saya bisa berkomunikasi dengan beliau tentang bagaimana cara atau metode yang akan saya gunakan di kelas nanti. Baik Bu Sri, jadi Ibu Sri akan berkoordinasi dengan rekan-rekan yang seprofesi yang akan membantu Ibu untuk berkomitmen dengan langkah-langkah yang telah Ibu sebutkan tadi. Wow, sebuah rencana yang sangat luar biasa Bu Sri. Dan sekarang tidak terasa kita sudah berada di sesi akhir proses coaching ini. Selanjutnya Bu Sri, yang ingin saya tanyakan kembali, apa yang Ibu Sri dapatkan dari percakapan kita pada kali ini? Iya Bu, jadi Bu Rizka, yang saya dapatkan itu sekarang saya sudah berpikir bagaimana caranya membuat metode atau menggunakan metode media pembelajaran yang menarik perhatian siswa, sehingga nantinya mereka akan termotivasi untuk belajar dan meningkatkan hasil belajar matematika, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang memiliki nilai di bawah KKM. Baik, luar biasa sekali rencananya Bu Sri. Semoga apa yang Ibu Sri rencanakan bisa segera terlaksanakan dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang Ibu Sri harapkan.
Mungkin cukup sekian Bu Sri proses coaching percakapan kita untuk hari ini. Tidak terasa ini sudah 15 menit. Kita ngobrol tentang masalahnya Ibu Sri, dan Ibu Sri alhamdulillah sudah mendapatkan solusi dari masalahnya. Selanjutnya saya tunggu lagi cerita selanjutnya dari Ibu Sri, seperti apa hasilnya dalam pelaksanaan tadi langkah-langkah yang Ibu Sri susun. Saya tunggu ya Bu Sri cerita selanjutnya. Iya Bu Rizka, makasih sekali Bu Rizka. Saya sudah agak lega sekali. Untung ada Bu Rizka ya. Ya, oke Bu Rizka. Oke Bu Sri, makasih Bu Sri telah percaya kepada saya untuk mengobrol hari ini. Sekian Bu Sri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rusna. Sudah melakukan coachingnya dengan Ibu Sri tadi. Iya Bu, alhamdulillah tadi saya telah melaksanakan coaching bersama Ibu Sri. Oke, saya mau mengajukan dulu pertanyaan ini ya sebelum sebentar saya akan memberikan juga beberapa pernyataan dari penilaian Ibu. Ibu dahulukan pertanyaannya dulu ini. Oke. Terkait dengan coaching tadi Bu Rizka, yang pertama, bagaimana pandangan Ibu sendiri dari coaching yang Ibu lakukan? Apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator pencapaian yang kita sudah bincangkan di saat pra-observasi Bu Rizka? Menurut saya Bu, selama proses coaching yang saya lakukan tadi, saya telah melaksanakan alur tirta dengan baik, yaitu saya telah menanyakan tujuan, telah melakukan identifikasi, menyusun rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian selanjutnya saya rasa saya juga telah mampu mendengarkan aktif sehingga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci yang disebutkan oleh coach. Seperti itu, Bu Rusna. Wow, luar biasa Bu Rizka ini betul-betul. Seperti yang saya amati tadi, memang itu terlaksana dengan sempurna. Kira-kira Bu Rizka atas dasar apa Ibu Rizka berkesimpulan seperti itu? Atas dasar karena coach tadi telah berhasil menemukan solusi dari masalahnya sendiri, Bu Rusna. Oke, betul sekali. Terima kasih Bu Rizka. Ibu Rizka betul-betul mantap ini dalam alur tirta. Nah, sekarang saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya selama proses coaching berlangsung tadi. Boleh ya Bu Rizka? Boleh sekali, Bu Rusna. Oke, berdasarkan pengamatan Ibu tadi, memang Ibu Rizka ini sudah menjalankan posisinya sebagai coach. Bagaimana Ibu Rizka ini melangkah step by step untuk menyampaikan pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Rizka sudah melakukan alur tirta yang sempurna. Bagaimana Ibu Rizka menyatukan persepsi tujuan, bagaimana mengidentifikasi masalah, bagaimana menggali ide dan gagasan dari coach itu sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan melakukan suatu rencana aksi yang dia akan pertanggungjawabkan sendiri. Betul begitu ya, saya sangat kagum sekali sama Ibu Rizka ini. Alhamdulillah Bu, kalau seperti itu hasil pengamatannya Ibu Rusna. Iya Bu Rizka, betul. Tapi boleh ya Ibu tambahkan sedikit? Boleh sekali Bu. Oke, begini mungkin Bu Rizka, mungkin dalam supaya tujuan akhir atau proses mencari solusi dari permasalahan ini tercapai dengan sempurna, mungkin boleh Ibu Rizka menanyakan berapa sih jumlah siswa yang sudah tuntas dalam satu kelas itu, sehingga nanti
ada perbandingan ya, ada perbandingan keberhasilan setelah melakukan perbaikan proses pembelajaran sebelum dan sesudah begitu. Jadi tanyakan dulu berapa sih satu kelas itu yang tuntas. Nanti kan kalau kita sudah adakan satu perubahan metode mengajar dan media pembelajaran, kan nampak, oh ini naik sekian begitu. Ya itu mungkin yang Ibu bisa tambahkan, Bu Rizka. Iya Bu, aduh tadi memang Bu, saya lupa menanyakan berapa orang yang tuntas di kelasnya Ibu Sri tadi. Alhamdulillah juga sudah dibantu identifikasi sama Bu Rusna kalau saya melupakan hal itu, sehingga nanti untuk proses selanjutnya saya akan lebih memperhatikan lagi tentang pertanyaan-pertanyaan apa saja yang bisa menggali lebih dalam potensi dari Koci, seperti tadi menanyakan jumlah ketuntasan dalam kelas tersebut sehingga bisa jadi perbandingan. Terima kasih Bu Rusna. Iya, betul. Tapi di luar itu, wow, Ibu Rizka ini sudah sempurna sekali dalam melakukan coaching dengan posisi coach. Selanjutnya, Bu Rizka, kira-kira kompetensi apa yang Ibu Rizka perlu kembangkan lagi setelah percakapan coaching tadi? Masih ada yang perlu dikembangkan atau bagaimana? Sudah maksimal semua? Pastinya masih ada Bu yang masih perlu saya Iya. kembangkan. Saya masih merasa kurang tadi saat melakukan proses coaching tadi. Yaitu saya akan mengembangkan dan meningkatkan kompetensi untuk lebih mengidentifikasi masalah sehingga saya Oke. nantinya akan lebih mudah menarik kata kunci untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga dia dapat menumbuhkan ide-ide dan gagasan yang lebih tepat dalam mengatasi masalahnya sendiri. Seperti itu, Bu Risma. Wow, bagus sekali Bu Rizka. Ibu akan mengembangkan lagi kompetensi untuk mengidentifikasi masalah sehingga mampu memberikan pertanyaan yang berbobot pastinya. Oke, terakhir Bu Rizka, sebelum menutup perbincangan kita nih, kira-kira Ibu Rizka sudah apa yang Ibu Rizka sudah dapatkan dari proses coaching tadi waktu proses dari proses supervisi, terus diobservasi dan pasca observasinya. Kira-kira apa yang sudah Ibu Rizka dapatkan? Uh, Banyak sekali tentunya Bu yang saya dapatkan. Yang pertama di praobservasi saya mengetahui bahwa kita harus membangun kemitraan terlebih dahulu dengan supervisor, menyatukan tujuan dan informasi, kemudian memprioritaskan apa-apa saja yang menjadi bahan pengamatan. Kemudian di observasi juga saya bisa melatih kemampuan coaching saya apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, konsep inti coaching dan paradigma coaching. Kemudian di pasca observasi, saya bisa mendapatkan umpan balik yang sangat membangun tentunya, yang membuat saya bisa mengetahui, oh sampai sini saya sudah melakukan proses coaching seperti ini dan hal-hal yang masih perlu saya tingkatkan itu yang bagian mana melalui pasca observasi ini. Jadi ada banyak sekali ilmu yang saya dapatkan selama proses ini, Bu. Luar biasa sekali Bu Rizka. Ibu sudah mengetahui pencapaian dari coaching yang Ibu lakukan sendiri. Ibu sudah memiliki rencana pengembangan sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan supervisi kita kali ini. Baik Bu Rizka, ini akan menjadi catatan kecil dalam rubrik penilaian sebagai bahan perbandingan saja untuk supervisi selanjutnya ya Bu Rizka. Yang pasti hari ini Bu Rizka 2 jempol, hebat, mantap sekali. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu atas umpan baliknya. Iya Bu Rizka, sama-sama. Mungkin kita cukupkan dulu ya pertemuan kita kali ini. Tetap semangat ya Bu Rizka, tetap mengembangkan potensi yang ada dalam diri Bu Rizka ya, supaya bisa menjadi contoh lah untuk rekan-rekan sejawat Ibu Rizka di sekolah kita. Begitu mungkin Bu Rizka. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, kita cukupkan ya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.